gentayangan dari seorang perempuan muda yang pernah menjadi pasien di bangsal isolasi rumah sakit jiwa era Belanda, yang kini menjadi lorong 7 di asrama Putri Widuri. Ia meninggal secara mengenaskan di sana setelah mengalami penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi, dibungkam, dikurung, dan ditinggalkan hingga membusuk. Semasa hidup, ia hanya memiliki satu tangan karena luka parah yang tidak pernah diobati. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menutupi matahari saat Dira turun dari angkot terakhir di depan pagar besi tua asrama Putri Widuri. Hujan belum turun, tapi bau tanah basah dan kayu lapuk sudah menusuk hidungnya. Dira melangkah masuk. Koper hitam kecil ditariknya dengan tangan gemetar. Ia mengenakan jaket panjang abu-abu yang tampak terlalu besar untuk tubuh kurusnya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Rambut hitamnya basah oleh keringat meski udara dingin. Petugas penjaga asrama, seorang wanita tua bernama Bu Lastri, menyambutnya tanpa senyum. "Lorong 7 ya," katanya. Menatap Dira sejenak sebelum mengalihkan pandangan. Jarang ada yang dikasih kamar di sana. Dira hanya mengangguk pelan. Ia tak tahu harus merespons bagaimana. Tak satu pun senior atau teman barunya mau membantunya membawa barang ke lantai 3. Semua berhenti di lantai 2, menatap ke atas sejenak, lalu berpaling tanpa berkata apa-apa. Lorong 7 sunyi. Lampunya lebih redup dari lorong lainnya. Ada suara mendesis dari ventilasi, seperti bisikan halus. Dindingnya penuh bercak jamur dan bercak gelap seperti bekas tangan yang tergores. Nomor kamarnya, kamar 707, paling ujung, persis di depan jendela besar yang menghadap pohon beringin tua. Saat membuka pintu, udara dingin menyeruak dari dalam. Bau lembab menyergap. Kamar itu kosong. Hanya ada ranjang besi tua, meja belajar dengan permukaan retak, dan lemari berderit yang menggantung setengah terbuka. Dira meletakkan kopernya, duduk di ranjang, dan menatap jendela. Di luar, beringin tua tampak bergoyang perlahan meski tak ada angin. Malam pertama Dira tak bisa tidur. Suara ketukan terdengar dari balik dinding sejak pukul 2 dini hari. 3 kali. Diam, lalu 3 ketukan lagi. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu makin nyaring, seperti berasal dari balik kasur. Ketika ia beranikan diri menyalakan lampu, ketukan itu berhenti. Namun saat ia menoleh ke arah meja, seseorang duduk di kursinya, rambut panjang mengenakan seragam putih seperti suster rumah sakit. Tubuhnya membelakangi Dira. Diam Dira membeku, napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Perempuan itu perlahan menoleh, namun wajahnya tidak ada. Hanya kulit pucat membulat tanpa mata, hidung atau mulut. Tubuhnya mulai bergetar pelan, seakan ingin berdiri, tapi tanpa gerakan apapun. Makhluk itu tiba-tiba sudah di depan Dira, hanya sedekat 1 jengkal. Seketika semua lampu padam, kamar menjadi hitam gulita. Dira tak sadarkan diri. Suara bel asrama berdentang pukul 5 pagi. Dira membuka matanya dengan napas terengah. Tubuhnya berkeringat dingin, meski udara masih dingin menusuk tulang. Ia tak ingat kapan semalam ia tertidur. Yang ia ingat hanya wajah tanpa bentuk itu, dan lampu yang tiba-tiba padam. Padahal ia yakin menguncinya semalam. Bahkan dengan 2 selot dan paku tambahan dari petugas asrama yang ia minta khusus. Dedaunan beringin menyentuh tirai, mengibas pelan seperti tangan yang mengintip dari luar. Di bingkai bawah jendela, Dira melihat sesuatu. Bekas cakaran, panjang, dalam, dan masih segar. 4 garis tajam, seolah kuku besar menggores kayu itu dari luar ke dalam. Tapi siapa yang bisa menggapai jendela lantai 3? Ia menelan ludah.
Mungkin tikus besar, katanya pada diri sendiri. Tapi hatinya tak percaya. Saat mandi pagi di kamar mandi umum, Dira menyadari ada cermin tua besar di ujung ruangan yang buram karena karat dan lembab. Semua orang menghindarinya, memilih cermin kecil pribadi. Tapi Dira mendekat seakan tertarik oleh sesuatu. Ia menyeka permukaannya. Kabut air perlahan memudar dan bayangannya muncul samar. Tapi bukan hanya dirinya yang terlihat, ada sosok lain di belakangnya. Tinggi, rambutnya panjang dan menutupi hampir seluruh wajah. Mata putihnya melotot seperti keluar dari rongga. Wajahnya hancur, seperti terbakar sebagian, dan darah menghitam mengalir dari pipi. Tangan kirinya panjang menjuntai, sementara lengan kanan tidak ada. Dira mematung. Sosok itu diam lalu perlahan tersenyum dengan suara gemeretak tulang. Seketika lampu kamar mandi mati. Semua menjadi gelap total. Dalam kegelapan terdengar langkah kaki pelan cekit, ceket, ceket, dan suara napas kasar seperti orang sekarat. Dira ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia merasakan kehadiran makhluk itu berdiri tepat di belakangnya. Tiba-tiba, ada yang menyentuh bahunya. Saat lampu menyala kembali, kamar mandi kosong. Dira terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. Tapi ada bekas tapak tangan berdarah menempel di cermin. Satu tangan kiri. Hari-hari berikutnya, jendela kamar Dira selalu terbuka setiap pagi. Goresan kuku makin banyak, bahkan mulai muncul di tembok dan lantai. Setiap malam ia mendengar langkah kaki di lorong yang harusnya kosong. Kadang sosok itu muncul di balik tirai, kadang di bawah tempat tidur. Pernah ia membuka lemari dan mendapati rambut hitam panjang keluar dari sela lipatan baju. Teman-temannya mulai menjauh. Wajah Dira makin pucat, matanya merah dan sembab karena takut tidur. Bahkan Bu Lastri mulai berbisik pada petugas lainnya. Anak itu mirip yang dulu, yang hilang di lorong 7. Tapi Dira belum tahu bahwa pintu yang dibuka makhluk itu belum sepenuhnya terbuka. Masih ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang ingin masuk, dan jendela hanyalah awal. Hari keempat tinggal di kamar 707, Dira sudah tidak lagi tidur dengan lampu mati. Tapi tetap saja, suara dari dinding, dari langit-langit, dan dari bawah ranjang tidak berhenti. Langkah kaki yang tak pernah jelas sumbernya, ketukan yang tak pernah dibalas, suara napas berat di dalam lemari. Hari itu, saat ia berusaha menyapu kamar, sapunya tersangkut pada sesuatu di bawah kasur. Dira membungkuk. Awalnya, ia hanya melihat debu dan serpihan kayu, tapi kemudian matanya menangkap sudut buku usang yang terjepit antara papan kasur dan lantai. Ia menariknya pelan. Sampulnya kulit merah tua, nyaris sobek seluruhnya. Di pojok bawah, ada nama yang ditulis dengan darah kering yang sudah menghitam. Sumi. Tangannya bergetar saat membukanya. Halaman pertama kosong. Halaman kedua, gambar kasar seseorang yang menggantung di lorong panjang dengan darah menetes dari langit-langit. Halaman ketiga, daftar nama, tanggal, dan satu persatu nama-nama itu dicoret dengan garis miring merah. Nama terakhir yang belum dicoret adalah Dira Aziza. 22 Oktober. Dira menjerit. Hari ini tanggal 20. Ia melempar buku itu, tapi halaman-halaman berceceran di lantai. Dari antara sobekan kertas, muncul satu lembar foto lama. Foto hitam putih, usang. Dalam foto itu tampak lorong 7, dan di ujung lorong berdiri seorang gadis berambut panjang, mengenakan baju rumah sakit. Tangannya cuma satu, wajahnya kabur.
tapi mata putih itu terlihat jelas bahkan dari foto. Tiba-tiba, listrik kamar padam lagi, tanpa suara. Dan dari kolong ranjang terdengar suara gesekan kuku. Pelan, tapi ritmis, seperti sedang menulis. Dira mengendap ke arah pintu, namun pintu tidak bisa dibuka. Gagangnya dingin seperti es. Saat ia berbalik, hantu itu sudah berdiri di atas ranjang. Rambut panjang menutupi wajah hancurnya, dan hanya satu tangan menggantung, menunjuk ke bawah. Dira terjatuh, punggungnya menghantam lantai. Ketika ia menoleh ke arah kasur, makhluk itu merayap menuruni sisi ranjang dengan posisi tubuh menekuk aneh. Kaki ke atas dan kepala ke bawah, seperti laba-laba berkepala manusia. Mulutnya tak ada, tapi dari dalam kepalanya terdengar suara berat dan basah. Giliranmu. Lampu menyala tiba-tiba. Semua hilang. Dira menjerit dan berlari keluar kamar. Di lorong, para penghuni lain mulai menoleh padanya dengan takut, bukan kasihan. Seorang penghuni senior berbisik ke temannya. "Itu kamar Sumi dulu kan? Yang dulu hilang 7 hari sebelum ulang tahunnya." Yang lain menjawab, "Bukan hilang, katanya dikorbankan." Dira mendengar semuanya. Tapi ia belum tahu bahwa catatan Sumi bukan ramalan. Itu daftar tumbal, dan dia yang terakhir. Dira tak masuk kuliah hari itu. Ia duduk di taman kecil belakang asrama, di bawah langit mendung, memeluk lutut dan menatap tanah. 3 malam tanpa tidur, dan kini bayangan hitam itu muncul bahkan saat siang. Setiap kali Dira menutup mata, ia bisa melihat wajah hancur itu terlalu dekat. Mata putih itu tidak berkedip. Senyum robek di sisi kiri pipinya meneteskan darah hitam. Bahkan saat ini, dalam terangnya siang, makhluk itu berdiri di balik batang pohon mangga, mengintip dari celah dengan kepala miring dan tangan satu-satunya mencengkeram batang kayu. Dira memejamkan mata kuat-kuat berharap itu halusinasi. Tapi ketika ia membukanya lagi, sosok itu sudah berdiri di samping bangku taman, menghadapnya. Tak ada suara, tak ada peringatan. Dira jatuh terduduk dan menjerit. Mahasiswa lain menoleh, tapi tak ada yang melihat apapun, hanya Dira. Malam itu, Dira nekat menemui Bu Lastri di ruang bawah asrama. Wanita tua itu tak tampak terkejut. "Kalau kau sudah melihat dia di siang hari," kata Bu Lastri pelan, menyalakan rokok dan menatap kosong, "itu tandanya mata ketigamu mulai terbuka. Kamu tidak akan bisa membedakan mimpi dan nyata lagi." Dira hanya bisa mengangguk, tubuhnya gemetar. Lorong 7 dulu adalah bagian rumah sakit jiwa zaman Belanda. Dulu namanya Bangsal Isolasi. Dan ada satu pasien bernama Sumi. Dia bukan hanya gila, dia bisa melihat hal-hal yang tak boleh dilihat. "Kenapa dia cuma punya satu tangan?" tanya Dira pelan. Bu Lastri tak menjawab. Ia hanya meletakkan sebuah kunci tua di tangan Dira. "Kalau dia memanggilmu malam ini, buka pintunya. Tapi jangan masuk, jangan pernah masuk." Malam itu Dira terjaga oleh suara ketukan keras dari balik lemari. Ketukan itu ritmis, seperti kode Morse. Ia melirik ke arah lemari dan melihat retakan di kayu bagian belakang mulai menganga. Udara dingin dan bau busuk menguar keluar. Dira mendekat dengan tubuh gemetar. Saat ia menyentuh lemari, retakan itu membuka sendiri, memperlihatkan sebuah pintu kecil tersembunyi di balik lapisan belakang lemari, tertutup debu dan dipaku. Dengan tangan gemetar, Dira mencocokkan kunci tua yang diberi Bu Lastri klik. Kunci itu pas. Pintu kecil itu membuka ke dalam, memperlihatkan lorong sempit gelap berlapis batu bata. Dindingnya basah, dan terdengar suara bisikan dari kejauhan. Suara itu seperti menyanyikan lagu Nina Bobo terbalik. Langkah demi langkah, Dira masuk. Lorong itu tak seharusnya ada.
Di peta bangunan asrama, tidak pernah ada ruang sempit ini di balik kamar 707. Namun saat ia masuk lebih dalam, dindingnya berubah menjadi putih bersih seperti ruangan rumah sakit. Di ujung ruangan itu ada bangku, dan di sana duduk Sumi. Wajahnya hancur, kulitnya koyak, matanya putih melotot. Tapi kali ini ia menangis, dan dari dalam kepalanya terdengar suara lembut, suara anak kecil. Kenapa mereka buang aku ke dalam ini? Aku cuma ingin pulang. Tangannya, satu-satunya, mengulurkan buku catatan berdarah ke arah Dira. Tapi buku itu kini sudah berubah. Di halaman terakhir, tercetak dua kata, "Kau selanjutnya." Lampu lorong padam. Semuanya menjadi gelap total. Terdengar suara langkah kaki, bukan satu tapi banyak, cepat melingkari Dira. Dan di antara kegelapan itu, mata putih mulai bermunculan, mengambang di udara gelap. 5, 10, puluhan. Semua menatap ke satu arah, ke Dira. Dan untuk pertama kalinya Dira menjerit sekuat-kuatnya, tapi tidak ada yang mendengar. Dira terbangun di lantai kamarnya, tubuhnya kaku dan dingin seperti baru dikeluarkan dari peti es. Jendela terbuka lagi, tapi kali ini bukan hanya angin yang masuk. Di lantai, jejak bekas tangan berdarah membentuk lingkaran di sekeliling tubuhnya. Darah itu masih segar, menetes dari langit-langit meski tidak ada luka. Dira berteriak mencengkeram kunci itu dan menusukkannya ke lantai di tengah ruangan, menancapkannya di dalam lingkaran darah. Sumi menjerit, suara melengking dan memekakan telinga. Wajahnya retak, matanya meledak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang diserap ke dalam lantai. Seluruh lorong mulai runtuh, batu bata hancur. Lampu padam satu persatu. Dira berlari, berusaha kembali ke pintu kecil itu. Tapi salah satu tangan putih mencengkeram kakinya. Wajah hancur muncul dari bawah tanah, memohon, "Jangan tinggalkan kami di sini." Dira menangis, mengibaskan tangan itu dan melompat keluar tepat sebelum pintu menutup dan menghilang selamanya di balik lemari. 3 hari kemudian, asrama 707 dikosongkan. Dira dipindahkan ke lantai 2. Ia jarang bicara, tubuhnya makin kurus, dan mata kanannya kini selalu tertutup perban. Kata perawat, ia kehilangan penglihatan akibat luka yang tak bisa dijelaskan secara medis. Tapi Dira tahu, itu bukan luka. Itu mata ketiganya, dan ia melihat lebih dari yang seharusnya. Di malam-malam tertentu ia masih mendengar ketukan dari balik dinding, dan jika perbannya tergeser sedikit, ia bisa melihat Sumi berdiri di cermin, tak jauh dari tempat tidurnya. Tersenyum, dengan satu tangan, ia mengetuk dari dalam. Giliran siapa berikutnya?